Nahan nafsu tek 1. Kira-kira gue mau nanyain apa tuh? Pasti nanya yang aneh-aneh kan, ngaku. Aduh. Apa yang ada di pikiran lo kalau dengar kata nafsu? Nafsu. Konteksnya apa dulu nih? Cewek. Hah? Dengar kata nafsu itu langsung seks. Seks. Orang having sex. Pengen sange akan sesuatu. Nafsu tuh ya. Nafsu. Kepengenan, tapi banget. Nafsu dalam hal apa dulu nih? Ngeliat papan, papa panas. Nggak bisa deh denger begitu-begitu. Gue tampol lu ntar ya. Lo pernah nafsu nggak? Pernah. Pernah lah. Iya sering lah. Naik tuh birahi. Ya anggap aja ya. Pernah dong, gila manusia nggak pernah nafsu nggak mungkin. Apa yang bikin lo nafsu? Nasi Padang. Bener nih nasi Padang nih. Bikin nafsu bener. Satu dunia nafsu sama nasi Padang. Nah itu tuh, yang begitu tuh. Kuah gulai sambal ya. Bikin sange. Yang biasanya bikin lo nafsu apa sih? Perempuan lah ya kali cowok. Lu pertanyaan lu aneh-aneh, gue tungguin aja nih lagi sekali nih apa nih pertanyaannya nih. Gimana dong? Biasanya lo nafsu karena apa? Karena dipancing. Nafsu lah kalau misalnya lihat Lee Min Ho. Apalagi kalau adegan-adegan buka baju ada otot-otot perut manja. Cowok six pack. Aduh! Kok gue ngomong gitu sih? Dikat ya. Takut deh gue. Kalau ngelihat bibir sih. Kalau lagi mabok nggak sengaja sih nafsunya salah orang. Tapi kalau udah nggak tahan ya udah hajar. Dosa. Astagfirullahaladzim. Apa sih yang biasanya bikin lo nafsu? Kalau bagian tubuh gua ada yang disentuh. Kita mau tes ya. Ya. Bagian mana yang bikin lo nafsu? Oke. Tutup mata? Boleh. Oke. Hajar. Silakan. Gue deg-degan. Gue deg-degan. Gue deg-degan. Silakan buka mata lo. Wah, gitu gua astagfirullahaladzim beneran. Ya ngeri deh gue. Kalau nafsu lo udah di puncak banget nih, biasanya lo ngapain? Menahan nafsu kita. Pengen kamar mandi. Iya kalau bisa ya gas lah. Kayak nahan buang air kecil rasanya. Aduh! Lupakan. Langsung gue luapin aja ke siapa yang menurut gue cocok. Gas lah. Ya keluarin lah. Gila kali lu nggak keluarin. Gimana cara lo ngeluarinnya? Ngapain kek kalau lu sendiri ya cowok. Kalau lu lagi sama cewek yang lah. Dosa. Astagfirullahaladzim. Jangan ngapa-ngapain lah. Gelisah. Gelili basah. Astagfirullah. Oh, kalau nafsu belanja ya kalau lagi nggak punya duit ya pasti tertahan dengan sendirinya. Kalau nafsu lo udah di puncak banget nih, biasanya lo ngapain? Ambil udu biar nafsunya menjadi tidak di puncak. Ambil air wudhu. Menurut lo nafsu itu baik atau buruk? Baiklah, baik-baik aja selama disalurkan dengan baik. Tergantung. Kalau nafsu makan baik, nafsu cewek buruk. Wajar. Nggak tahu baik atau buruk sih, tapi wajar. Wah. Tapi sesuatu yang berlebihan nggak baik ya. Cuma gimana, nggak bisa ditahan kan? Tapi kalau udah nggak tahan ya udah hajar. Biasanya kalau lo lagi nahan nafsu gitu, apa yang lo rasain? Apa ya? Ketika menahan nafsu ya. Udah kepikiran mulu. Pengen lakuin nggak ya? Nggak tahu deh gitu. Ya lu serem deh gue. Sakit kali ya? Ya udah, sih mana lagi? Wah. Pastinya nggak enak sih, cuman ya harus ditahan. Kayak gemes gitu, karena kayak aduh. Gimana dong, kayak udah gak kuat gitu. Ya elah baru dikeluarin gitu doang di kamar mandi lu. Astagfirullah. Masa ini cakep sampai bengong aja. Gua.
Masya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kita dengar reaction daripada sahabat-sahabat kita ketika ditanyakan tentang nafsu. Ya. Sebagian besar jawabannya ke arah yang negatif. Ya. Sementara di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala telah mengabadikan ada 3 jenis nafsu manusia. Ya. Yang pertama nafsu amarah. Ini nafsu amarah ini ya syahwat yang membuat orang berbuat maksiat, macam-macam maksiat, macam-macam, bisa emosi, bahkan bisa berbuat dosa. Ini yang jelas nafsu yang dicela di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian nafsu lawamah. Nafsu ini cenderung setelah ketika orang berbuat kesalahan dia menyesali kesalahan-kesalahannya dengan adanya keinginan untuk bertaubat tadi. Dan apalagi satu lagi yang sering kita dengar, nafsu mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang telah tenang. Ya, jiwa-jiwa yang telah menemukan jati dirinya, maka orang-orang ini insya Allah orang-orang yang telah memiliki nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, maka semua bisikan-bisikan keinginan syahwatnya dia akan arahkan ke arah yang kebaikan. Ya, jadi tidak salah ya ketika satu orang punya syahwat, punya nafsu kepada wanita, maka solusinya bagaimana? Menikah. Nah, maka dengan pernikahan yang tadinya sebuah dosa besar menjadi sebuah pahala besar. Ya, Masya Allah ya. Ada nafsu ketika orang-orang ingin menjadi orang kaya raya, mau numpuk-numpuk harta. Maka dengan adanya nafsu mutmainnah tadi, dia akan berpikir keinginannya tadi bukan hanya untuk dunia, tapi dia akan arahkan untuk akhirat. Jadi bagus sebetulnya keinginan-keinginan untuk menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi pejabat, menjadi raja, cantik, tampan, itu keinginan-keinginan manusiawi. Tapi sungguh bodoh ketika keinginan itu hanya tertumpu kepada dunia saja. Ya, ini yang membuat menjadi nafsu itu tercela. Nah, maka sahabat sekalian ya, kita orang manusia beda dengan malaikat. Malaikat tidak punya nafsu syahwat sehingga malaikat tidak pernah bermaksiat dan malaikat pun tidak mengerti apa itu taubat. Jadi ketika seorang manusia berbuat sebuah kesalahan, maka manusia tadi bukti nyata kalau dia adalah seorang manusia. Ya, jadi jangan dipikir orang bikin dosa, bikin maksiat, oh syaitan dia, bukan. Itu manusia. Maka untuk menunjukkan sifat Maha Rahman, Maha Pengampunnya Allah, Maha Ghafurnya Allah, maka kita kadangkala terjebak ke dalam sebuah suasana kemaksiatan. Maka disinilah saatnya sahabat sekalian ya, ketika kita telah terlanjur berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, maka solusinya apa? Taubat. Nah, arahkan nafsu kita kepada nafsu yang lebih baik lagi, lebih positif lagi, sehingga satu hari jiwa kita akan tenang dan tujuan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu nggak kenapa air mata orang yang bertaubat itu begitu mahal harganya dalam pandangan Allah? Bahkan Nabi katakan orang-orang yang bertaubat, ya orang-orang yang bertaubat, satu tetes air mata mereka akan memadamkan api neraka jahanam seluas samudra. Mahal harganya. Kenapa? Karena di tengah lingkungan para malaikat mereka tidak punya air mata. Di mana-mana barang langka, di mana tempat barang itu langka, maka barang itu akan mahal harganya. Air mata itu langka di langit. Jadi ketika malaikat turun berganti siang, pagi dan sore, bergantian bersif-sif ke langit, dan ketika malaikat membawa tetesan air mata orang yang menangis bertaubat kepada Allah, maka air mata tadi akan menjadi barang langka di langit, sehingga air mata tadi akan bernilai mahal dalam pandangan Allah, dalam pandangan para malaikat. Maka sahabat-sahabat sekalian, rubah fikir kita, arahkan fikir kita. Yang tadi hanya maksiat, sekarang berubah menjadi taat. Yang tadi hanya dunia, sekarang beralih kepada akhirat. Yang tadi hanya mengharapkan ridho manusia, sekarang berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu bisa baik, bisa jadi buruk kalau kita tidak tahu mengarahkan nafsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 477 tema horoskop Pik 1. Apa zodiak lo? Apaan? Zodiak. Sagittarius. Cancer. 28 Juli Cancer kan? Gemini apa Cancer? Nggak tahu gue. Allahu Akbar. Kata orang-orang baperan Gemini.